Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan mereview penyakit diabetes dan cara pengobatannya. Perlu diketahui kawan, bahwasanya penyakit diabetes, stroke, dan penyakit lainnya tentunya di Indonesia ini menduduki peringkat 5 besar penyakit yang berbahaya dan seluruh dunia. Perlu diketahui itu. Dan selanjutnya kepada kawan-kawan semua yang mempunyai penyakit diabetes, kita akan berbagi tips dan informasi yang bisa digunakan untuk pengobatan herbal kita. Dan memang banyak sekali penyakit ataupun pengobatan diabetes ini yang produk-produk apapun banyak sekali yang beredar. Tentunya semua itu tinggal keyakinan kita, kerutinan kita, serta tentang ikhtiar kita. Penyakit diabetes, ketika kita mengalami penyakit tersebut, ketika tidak sembuh akan bergejala kepada penyakit-penyakit lainnya. Perlu diketahui itu. Dan selanjutnya kepada kawan-kawan semua, kita akan berbagi tips ini berdasarkan pengalaman yang telah digunakan oleh ustadz kita yang sudah almarhum di desa kita ini. Beliau ini ustadz yang sangat baik sekali, dan semoga menjadi amal ibadah kebaikannya, ilmunya, dan semua pengabdiannya, dan tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu ketika dia menceritakan kepada saya, dia sudah mengalami penyakit diabetes kurang lebih hampir 3 tahunan. Beliau berobat mulai dari obat alternatif medis sampai ke pengobatan yang tingkat canggih. Dan terakhir tingkat canggih ini habis ratusan juta untuk pengobatan yang awal mula diabetes menjalar ke penyakit lainnya, seperti itu. Karena penanganan diabetes ini kalau tidak ditangani akan menjadi menular kepada alat-alat organ vital, organ tubuh kita yang ada di tubuh kita. Nah, di sini suatu ketika dia menceritakan ketika sudah posisi dia berusaha ikhtiar yang sangat maksimal, mulai materinya sudah dia gunakan maksimal, ternyata tidak sembuh. Dan dia suatu ketika berdoa, bermunajat kepada Allah. Nah, di doa tersebutlah beliau diberikan petunjuk pengobatan penyakit alternatif berupa namanya ini kalau di desa kita biasanya di pekarangan, di kebun ataupun lahan banyak sekali. Namanya sengganen ataupun tanaman senggigi. Nah, beliau menceritakan, dia memberikan petunjuk bahwasanya penyakit diabetes ini akan sembuh, dan beranalogi ketika itu senggane ini ketika dicampurkan dengan menghilangkan rasa pahit kates, ini akan berbau netral ataupun hambar tidak pahit. Secara analogi logikanya seperti itu, makanya beliau menerapkan. Dan suatu ketika beliau berdoa dan menemukan obat namanya senggani ini, dan perlu diketahui kawan, beliau diabetesnya sangat tinggi dan sangat berat sekali, namanya diabetes kering waktu itu. Nah, ketika beliau berdoa menemukan ini dan dia menerapkan. Nah, pohon sengganen ini digunakan ketika beliau ada ini sekitar 5 lembar dari pucuknya ini. Beberapa caranya yaitu sangat simpel kawan. Pohon senggani ini direbus, ambil 5 ataupun di bawah pucuknya ini yang segar, yang bagus, dimasukkan ke dalam air panas ataupun direbus. Takarannya yang beliau sampaikan yaitu 3 gelas air dicampur senggani ini ataupun sengganen, kemudian disisakan sampai 1 gelas air yang ada di rebusan tersebut. Setelah itu didiamkan, dan beliau waktu itu karena penyakitnya parah, diabetesnya, beliau merebus itu 1 gelas itu diminum 1 kali kawan. Sebelum makan pagi jam 7 diminum,
Setelah itu makan sarapan. Nah, setelah siangnya beliau pun melakukan hal yang sama, direbus, habis direbus diminum dulu, habis itu makan siang, bahkan sampai makan malam. Itu pun rutin beliau lakukan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kawan, perlu diketahui dia mulai merasa badannya enak, tubuhnya yang kena diabetes kering berangsur-angsur membaik. Dan setelah itu kawan, yang perlu diketahui beliau pun sudah selama 3 bulan rutin aktif mengurangilah konsumsi ini, konsumsi rebusan sengganen yang biasanya satu hari 3 kali. Setelah 3 bulan dia melaksanakan rutin, ketika dikontrol diabetesnya normal, badannya pun sudah sehat. Setelah itu baru dia melaksanakan seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu ataupun Minggu. Seperti itu, menggunakan hal yang rutin. Setelah 1 minggu beliau sehat, makin pulih, badannya sehat, dan perlu diketahui kan penyakit lainnya pun ikut berangsur-angsur mulai reda ataupun hilang. Nah, setelah itu 1 minggu itu 3 kali, habis itu karena sudah fix badannya itu pun dikurangi konsumsi pohon senggani ini. Setelah itu juga secara ikhtiar obat herbal sudah digunakan, beliau rongsen lah atau check up lah ke kesehatan, bahwasanya diabetesnya didiagnosa sudah mulai membaik dan bahkan menghilang, sudah normal dalam artian seperti itu. Nah, semoga kepada kawan-kawan semua yang mempunyai diabetes, buat rekan keluarga ataupun buat teman yang mengalami diabetes ini, bisa dipraktekkan, dan kita hanya sebatas berbagi ilmu secara fakta yang telah diceritakan oleh ustadz kita yang sudah meninggal. Dan beliau meninggal bukan karena penyakit diabetes, bukan karena penyakit stroke ataupun yang lain, tapi diagnosa terakhir adalah penyakit paru-paru ataupun asma. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Ketika tidak tahu ataupun tanya, bisa untuk saling berbagi informasi. Dan ini sudah sebuah fakta yang diceritakan oleh ustadz yang notabene baik di masyarakat kita. Dan semoga segala amal ibadahnya terima sisi Allah, segala kebaikannya tentunya menjadi amalahan kebaikan untuk di kemudian harinya. Mungkin itu kabar kawan-kawan semua. Salam sehat, hormat, dan sukses selalu.